ujinya yang tak terputuskan. Oleh karena itu, semoga saja sembahan bakti kepadanya bisa sampai ke tempat tujuan, agar kita selalu mengutamakan kebaikan, dan sampai kelak tetap mengajarkan sembahan bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pesanku. Semoga menjadi bahan ingatan. Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berputra Nyi Dewi Fatimah, kemudian menikah dengan seorang waliullah utama bernama Baginda Ali radhiyallahu anhu, yang telah termasyhur sebagai harimau yang widi dan menjadi panutan para mukmin. Baginda Ali radhiyallahu anhu kemudian berputra Sayyid Hussein, berputra Imam Zainal Abidin, berputra Zainal Kabir Waliullah. Zainal Kabir berputra Syekh Jumadil Kabir, yang menjadi Raja Pendeta Agung di negeri Uswanama suku di wilayah Jazirah Arab. Kemudian Jumadil Kabir berputra Nyi Ayu Dewi Amyi, adapun adiknya yang bernama Unda kelak menjadi Raja Mesir. Jumadil Kabir telah tergelincir oleh setan, sehingga ia menyukai putrinya sendiri. Akhirnya Dewi Emi pun diduga mengandung. Diceritakan pada waktu itu ada seorang nahkoda kapal yang bernama Abdul Qadir. Ia berasal dari negeri Cempa, yang akan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah Makkah. Ki nahkoda terlebih dahulu mampir di Patapan Atan Api Pondok Syekh Jumadil Kabir. Di sana ia diajarkan ilmu agama. Setelah diaku sebagai murid, kemudian ia pun disuruh menikahi Dewi Amyi, dengan maksud agar aib itu tertutup rapi. Sebelum sedulur menyimak sejarah Syekh Jumadil Kabir terbujuk setan, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe-nya di channelnya Kang Ali Sanjaya Sambung Rasa, dengan channel YouTube KBAA Channel Official. Semoga dengan sejarah-sejarah ini yang Kacung Bagus Arya Anom bedarkan di channel ini, semoga bermanfaat. Semoga banyak ilmunya, pengetahuannya tentang sejarah ini. Selamat melanjutkan alur ceritanya. Setelah menikah, di malam pertama, Ki nahkoda Abdul Qadir barulah mengetahui bahwa Dewi Emi telah mengandung seorang bayi dari sang Mahayogi Jumadil Kabir. Akhirnya ia pun menjadi sangat prihatin, lalu Ki nahkoda berkata, "Wahai istriku, janganlah engkau merasa khawatir, engkau akan tetap menjadi istriku, karena engkau adalah putri guruku, dan aku sangat menghormatinya, sehingga aku mau menikahimu. Namun aku tidak mengetahui bahwa engkau sebenarnya telah mengandung seorang bayi. Oleh karena itu aku tidak mau mencampurinya." Dewi Amyi pun pasrah. Sekandak Ki nahkoda Abdul hadir. Namun ia hanya menitipkan, agar kelak jika bayi sudah lahir, agar suaminya itu mau mengakui sebagai putra angkatnya. Ki Abdul Qadir pun setuju, dan kelak ia akan ikut membesarkannya secara bersama-sama. Kemudian, ia berpamitan kepada istrinya, bermaksud hendak meneruskan perjalanan, menunaikan ibadah haji. Ia pun berjanji kelak, setelah selesai menjalankan haji, akan kembali lagi ke negara Kuswa, untuk mengasuh putra bersama istrinya itu. Dewi Amyi pun meluluskan niat suaminya, namun ia memohon agar jangan sampai mengkhianati janji tersebut. Kemudian Ki Abdul hadir, segera pergi menuju negara Mekah untuk menunaikan ibadah haji, berikut fardu serta sunahnya. Hingga selesai, di Mekah ia ikut berguru kepada Imam Syafi'i, yang tempatnya berdekatan dengan Baitullah. Dewi Emi di negara Kuswa. Lama-lama terungkaplah berita yang buruk, sehingga tersebar kemana-mana. Hal itu bisa diibaratkan bagaikan kembang pohon pundak, akhirnya mekar dengan sendirinya, serta bau harum pun semerbak kemana-mana.
Demikian harta yang jelek, itu cepat menjalar. Kemudian saya Jumadil Kabir, sangat menanggung malu. Akhirnya ia pun bertekad untuk mati. Dengan jalan pergi ke negara orang kafir. Di sana ia melakukan perang Sabil. Sampai akhirnya meninggal di medan perang. Itulah kisah Syekh Jumadil Kabir terbujuk setan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Dan semoga semuanya diberikan kesadaran, kewarasan dan berkah pertolongan. Saking Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam Rahayu. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak, satu tujuan. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Hamdan wa syukurilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin situasinya wis rada memanas nih. Anu naki aura-aura